Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Arti dari SMP Piri 1 Yogyakarta, peserta BIMTEK AKM Angkatan 11. Saya mengikuti BIMTEK AKM Angkatan 11 ini pada tanggal 25 sampai dengan 27 Februari 2021. Nah, mengapa saya mengikuti BIMTEK AKM ini? Karena BIMTEK AKM ini sangat penting dilakukan, karena kita harus mengetahui mengapa AKM itu penting. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu AKM itu adalah asesmen kompetisi minimum, yaitu asesmen yang digunakan untuk menganalisis kemampuan atau kompetensi yang dimiliki peserta didik untuk mendukung keterampilan abad 21. Karena kita tahu bahwa hasil studi PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa hasil kemampuan numerasi dan hasil kemampuan matematis dan numerasi maupun literasi itu masih di bawah dengan standar OECD, sehingga perlu kita tingkatkan. Nah, sehingga AKM itu penting digunakan untuk mendukung keberhasilan sistem pendidikan yang lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, terlebih pada era transformasi pendidikan abad 21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi, informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Lalu apa saja kecakapan hidup abad 21? Kecakapan hidup abad 21 meliputi kecakapan belajar dan berinovasi, lalu kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi masyarakat. Nah, selain kecakapan abad 21, profil pelajar atau siswa itu juga harus Selain kecakapan abad 21, pelajar atau siswa harus juga menguasai kompetisi Pancasila atau berperan sebagai pelajar Pancasila yang menerapkan sila-sila Pancasila. Nah, kemudian kedua kecakapan itu yang meliputi kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila itu harus terukur melalui asesmen nasional yang bisa berupa asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, asesmen kompetensi minimum atau minimal ini digunakan untuk mengetahui kompetensi secara numerasi dan juga literasi. Sedangkan survei karakter ini digunakan untuk mengetahui karakter siswa sehingga dapat menuju sila-sila dan menerapkan sila-sila Pancasila. Kemudian survei lingkungan belajar digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari lingkungan belajar yang sudah ada, serta mendata lingkungan belajar yang perlu ditingkatkan. Kemudian AKM dan UN itu sangat berbeda. Nah, AKM atau asesmen nasional itu dilakukan pada level kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan ujian nasional pada tingkat akhir pada tiap jenjang. Mengapa hal itu dilakukan? Karena asesmen nasional diharapkan
bisa menjadi tolak ukur peserta didik untuk mengetahui kompetensinya. Dan apabila pada pertengahan level kelas mereka ada pengetahuan atau kecakapan yang masih perlu diperbaiki, peserta didik dapat memperbaikinya pada level yang lebih tinggi. Dan subjek yang akan dilakukan atau subjek yang akan diberikan AKM atau asesmen nasional ini tidak semua siswa pada sekolah di Indonesia, tetapi hanya siswa yang dipilih secara acak oleh pemerintah untuk mengikuti asesmen nasional. Nah, kemudian untuk model soal pada AKM itu adalah pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian, serta ada pilihan PGK atau pilihan ganda untuk cocokan. Kemudian untuk UN itu hanya pilihan ganda dan isian singkat saja. Nah, kemudian bentuk soal AKM itu dapat berisi tentang asesmen literasi dan asesmen numerasi. Nah, asesmen literasi ini meliputi tingkat memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi ini terdiri dari aspek memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Seperti itu. Begitu pula dengan survei karakter dan survei lingkungan belajar yang memiliki aspek-aspek tersendiri. Nah, untuk bentuk soalnya itu berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian, sehingga variasi soalnya akan lebih banyak untuk mengetahui kemampuan siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil bimbingan teknis pelaksanaan AKM. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.